Oke, selamat datang teman-teman. Kita akan lanjutkan belajar kita. Oke, terakhir kita sudah berhasil menginstal Vue.js-nya, begitu ya. Oke, ini folder yang kemarin kita buat, gitu ya, namanya Laravel API Vue. Nah, teman-teman buka aja direktorinya, terus kita open with code, klik kanan di sini, terus open with code ya. Oke, saya full screen dulu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa folder ya, ada node module. Node module ini semua library yang dibutuhkan oleh kita ya, ada package dan lain-lain. Ini di sini tempatnya, begitulah. Ini tidak akan kita sentuh-sentuh begitu ya, tidak akan kita modifikasi dan lain-lain. Ini biarkan saja seperti itu. Oke. Terus di sini ada public. Public itu ada icon gitu ya, dan ada index.html. Selanjutnya ada src. Folder src ini yang akan sering kita gunakan gitu ya, yang akan sering kita edit-edit dan tambah-tambah begitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, di dalam folder src ini ada aset yang isinya logo dan komponen gitu ya, ada hello-world.vue gitu ya. Oke, ini saya akan menjelaskan dulu bagaimana struktur folder dan Vue.js itu bekerja gitu ya. Oke. Di public ini teman-teman, di sini kita buka index.html. Nah, di sini teman-teman coba lihat ada struktur folder HTML seperti biasa begitu ya. Jadi ada HTML, ada head, ada body-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman di body, teman-teman coba dilihat ada teksnya gitu ya. Oke. Selanjutnya juga teman-teman di sini ada app gitu ya. Ada app yang akan kita gunakan ini gitu ya, dengan semua yang ada di src ini begitu. Oke. Nah, sementara seperti ini dulu. Nah, app ini kita akses dari, coba teman-teman ke src ini. Selanjutnya teman-teman di sini ada, saya tutup dulu ini ya. Oke, di sini ada app.vue.main.js ya. Oke, kalau teman-teman lihat di main.js ini, di sini ada import create app from Vue ya. Ini dibuatkan oleh Vue-nya, dan ini juga import app.vue. App.vue ini dari mana? App.vue ini kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini app.vue. Oh, berarti ternyata Vue.js mengakses ini begitu ya. Oke, kembali lagi ke main.js. Oke, di main.js ini teman-teman mengimport app-nya gitu ya. Jadi app ini akan kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya create app, mount app gitu ya. Nah, ini create app ini dari Vue-nya gitu ya. Dari ini metode dari Vue yang akan meng-create sebuah app dari app.vue ini gitu, yang ada di sini begitu ya. Oke, mount app ini untuk menjalankan app ini. Oke, app ini dari mana? Coba teman-teman lihat app view ini. Nah, yang tadi main.js kita mengimport gitu ya, gampangnya mengimport halaman app.vue. Kita lihat app.vue-nya. Nah, app.vue ini silakan teman-teman, di sini ada aset logo.png, logonya berarti ada di aset, ada logo.png ini ya yang dijalankan begitu ya. Oke, kembali lagi ke app.vue. Nah, di app.vue ini selanjutnya juga teman-teman di bawahnya itu coba dilihat ya, ada script dan ada style. Oke. Nah, di sini teman-teman ada 3 bagian penting, atau 2 sebetulnya. Kalau style teman-teman ini bisa digunakan atau bisa tidak. Yang paling penting sebetulnya template-nya, tidak ada script juga, tidak apa-apa begitu ya sebetulnya. Nanti di kedepannya mungkin akan kita pelajari lagi. Nah, di sini teman-teman, hello world ini dari mana? Ini dari komponen ini gitu ya. Oke.
Sebentar, hello world ini from, kita import hello world from hello world.view. Coba dari komponen ya. Coba kita lihat di komponen. Nah, hello world.view. Nah, isinya ini. Coba kalau teman-teman sebelumnya ya, kita jalankan dulu terminal, new terminal, and untuk menjalankannya npm run share. Oke. Sambil menunggu itu, kita kembali lagi teman-teman. Nah, hello world.view ini di sini teman-teman di app.view itu ada, bisa juga disebut dengan root komponen gitu ya. Jadi semua yang ada di sini itu sebagai rootnya atau parentnya, gampangnya lah. Parentnya yang hello world ini sebagai childnya, gampangnya begitu ya. Jadi hello world ini kita gunakan di dalam app.view ini gitu ya. Oke, jadi komponen yang di hello world.view ini kita gunakan di app atau kita panggil, gampangnya ya, kita panggil di script ini gitu ya. Oke, jadi kita sudah panggil. Selanjutnya export default ini name dari app ini gitu ya, name dari halaman ini atau file yang ini, app.view ini, atau rootnya kita kasih nama app begitu ya. Oke, selanjutnya komponen mana yang digunakan. Oke, di sini contohnya yang bawaan dari Vue.js-nya kita menggunakan hello world. Hello world ini dari mana? Hello world ini dari import yang ini gitu ya. Nah, import ini dari mana? Import ini dari komponen hello world.view, berarti dari komponen hello world.view ini begitu ya. Jadi ini kita gunakan di root gitu ya, di sini gitu. Oke, style ini style untuk app gitu ya, style untuk app, untuk ID app. Coba kalau kita lihat lagi, nah ID app ini menggunakan style yang ada di sini ya, ini. Oke, seperti itu teman-teman, karena ternyata yang dipanggil f.view ini itu hello world.view dan dimasukkan ke dalam ID ini. Jadi semua yang ada di app.view ini sebetulnya adanya di index ini ya. Jadi ada di div ID app ini gitu ya. Jadi semua yang kita pakai hello world.view dan app.view ini sebetulnya kalau kita buka indeksnya adanya semua di sini begitu ya. Oke, kita buka saja server lokal kita kontrol di hold dan diklik. Oke, kita open. Oke teman-teman, ini bawaannya dari Vue.js, kita dibuatkan seperti ini begitu ya. Oke, kalau kita sebentar ya, kalau kita kecilkan ini, kita kesampingkan saja. Kita sini. Oke, coba kalau kita lihat di app.view. Nah teman-teman di sini nah di sini semua yang ada di depan tadi ini ya. Jadi semua yang ada di sini ternyata memakai komponen yang hello world.view ini. Oke, coba ini kita ganti dulu deh, misalkan ini view pertama saya misalkan. Oke, kita simpan. Kalau kita kembali lagi, nah ini teman-teman, ini view pertama saya. Oke, berarti kita sekarang sudah tahu alur kerja dari Vue.js ini begitu ya. Jadi semua yang ada di index.html ini memanggil ID app. ID app ini kalau kita lihat ke main.js teman-teman, ini semuanya di mount di ID app ini. Selanjutnya create app-nya, create app yang dari Vue.js ini memanggil sebuah atau mengimport sebuah file yang namanya app.view dan dibuatkan atau create app
dari Vue.js-nya. Nah, coba kalau kita lihat app.view-nya, nah di sini teman-teman sebetulnya yang dibutuhkan itu tadi sudah dijelaskan ya, template gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bawahnya dihapus juga sebetulnya tidak apa-apa. Contohnya stylenya kita hapus gitu ya. Kalau disimpan ini akan reload otomatis. Nah, ini akan ke pinggir semua ya karena tidak ada stylenya seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalkan hello world-nya dihapus? Coba kita komentar dulu deh. Oke, simpan. Oh, ada yang error karena kita menggunakan ini ya, importnya tidak digunakan, jadi harus kita komentari juga. Dan hello world ini juga komponennya kita gunakan, kita komentarin juga. Oke, kita simpan kembali lagi, cuman ada logonya saja. Oke. Nah, cuman ada ininya saja, logo. Oke. Nah, teman-teman, ini cara kerja Vue.js-nya. Oke, kemarin kita sudah menginstal via CMD ya. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana caranya menginstal melalui Vue UI. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba menginstal Vue.js menggunakan Vue UI. Oke, teman-teman buka CMD dulu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan menggunakan Vue UI untuk menginstal Vue.js gitu ya. Oke, supaya teman-teman bisa semua begitu ya. Oke. Langsung saja teman-teman di sini masuk ke dokumen terus Vue UI. Nah, sebelumnya teman-teman menginstal dulu Vue CLI-nya secara global ya. Kalau sudah, teman-teman langsung saja mengetikkan Vue UI seperti itu. Oke, kalau sudah di enter saja. Nah, di sini teman-teman nanti akan ada tampilan user interface-nya ya. Oke, di sini teman-teman tinggal dipilih saja. Di sini ada create, ada import, ada project ya. Karena di sini tidak ada project, langsung saja teman-teman create. Nah, ini create-nya mau di mana gitu ya. Nah, kalau saya misalkan teman-teman pilih di dokumen saja lah ya. Ini saya sudah ada di dokumen. Teman-teman silahkan buat project baru di sini. Buat project baru di sini namanya apa? Misalkan ini namanya teman-teman disesuaikannya Laravel API menggunakan Vue UI. Ya, Vue UI udah seperti ini. Manajer paketnya teman-teman pakai npm. Oke, kalau sudah selanjutnya langsung aja ke selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman dipilih juga ini pakai yang Vue 3, terus kita buat project. Nah, ini kalau sudah teman-teman ditunggu saja, ini sedang dalam proses ya. Jangan lupa teman-teman menggunakan koneksi internet ya. Oke, teman-teman, kalau sudah ini akan seperti ini begitu ya. Nah, di sini teman-teman ada plugin, ada dependensi, ada pengaturan, dan ada tugas gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan install plugin-plugin yang kita butuhkan ya. Oke, plugin yang kita butuhkan di sini teman-teman di atas tuh ada Vue Router. Kita akan menggunakan ini, teman-teman tinggal pilih saja, atau kalau teman-teman tidak ada, tinggal tambahkan plugin dan cari Vue Router di sini ya. Nah, kalau di sininya ada, teman-teman tinggal klik saja terus lanjutkan gitu. Oke, teman-teman, di sini tunggu sampai selesai lagi. Oke, teman-teman, kalau sudah diinstal, coba kita lihat ke dependensi.
Oke, view router di sini sudah diinstal ya, sudah terpasang gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita akan menggunakan Axios gitu ya. Kalau teman-teman di sebelumnya mengikuti itu, kita juga pasang Axios untuk kita menggunakan API ya. Kita jadi menggunakan Axios, teman-teman tinggal cari Axios dan pasang. Oke, tunggu lagi sampai selesai. Oke, Axios teman-teman sudah terinstall. Jadi di sini teman-teman di dependensi ada Axios dan view router yang sudah kita install. Kita juga membutuhkan Bootstrap, teman-teman tinggal pasang di sini gitu ya. Bootstrap. Nah, di sini ada Bootstrap, teman-teman ada Bootstrap, teman-teman tinggal install saja, atau ini menggunakan versi 4.6. Kalau teman-teman mau menggunakan versi 5, teman-teman di sini tinggal masuk ke Bootstrapnya gitu ya. Selanjutnya di sini di download, teman-teman masuk dokumentasi dulu, terus download. Selanjutnya teman-teman pilih npm-nya. Nah, untuk menginstalnya teman-teman kita tinggal masukkan ini ya. Oke, sebelum ini teman-teman kita cari dulu untuk kemarin kita menginstal Pupper ya. Pupper JS Core. Nah, ini saja teman-teman pilih dulu, selanjutnya dipasang. Oke, ini sedang memasang, tunggu sampai selesai. Oke, teman-teman kalau sudah, di sini sudah ada Pupper JS, Axios, view router. Nah, teman-teman kalau sudah, kita masuk ke tugas saja. Di sini teman-teman ada di tugas. Di sini teman-teman ada pilihan lagi, ada serve, ada build, ada lean, ada inspect. Nah, untuk itu kita untuk menjalankannya kita masuk ke serve saja. Oke, masuk ke serve. Bootstrapnya belum kita install ya, coba kita serve dulu, jalankan dulu ya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa tampilan ya, tapi untuk menjalankannya teman-teman kita di sini ada jalankan tugas. Teman-teman tinggal jalankan tugas saja. Teman-teman tinggal diklik, kalau sudah tunggu sebentar dulu. Di sini akan dijalankan oleh view UI-nya gitu ya. Ini sedang building sebentar. Oke, kalau sudah teman-teman di sini juga ada notifikasi ya kalau teman-teman menggunakan Windows 10. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menjalankannya, mau membuka aplikasinya, di sini ada buka aplikasi ya. Tinggal teman-teman pilih saja. Nah, di sini sudah jalan ya aplikasi kita yang menggunakan View UI. Tapi di sini ada beberapa perbedaan ya. Di sini teman-teman ada navigasinya gitu ya, sudah dibuatkan navigasi oleh view-nya. Jadi ada home dan ada about ya. Ada home dan ada about. Oke, teman-teman, untuk instalasi sepertinya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuka aplikasinya ya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah ada dua folder ya, ada Laravel API View dan View UI. Oke, kita buka lagi, klik kanan teman-teman di folder yang View UI-nya, terus open with code ya. Oke, nah di sini teman-teman coba dilihat ada sama seperti yang menggunakan terminal, tapi di sini kita sudah dibuatkan ada routernya dan ada view-nya ada dua ya. Jadi view-nya ada dua dan ada routernya. Selanjutnya komponennya tetap sama, ada hello world view gitu ya. Dan view-nya sekarang kita ada dua ya, ada home dan ada about. Kalau tadi yang pertama kita ada app.view saja gitu ya. App.view ini langsung masuk ke komponen gitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan tadi ini, menggunakan View UI, ini sudah dibuatkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang menggunakan View UI saja, begitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman, untuk ekstensi yang dipakai untuk memudahkan kita juga, teman-teman semua,
Di sini menggunakan sebentar, saya yang dipakai itu ada prettier kode formatter, teman-teman diinstal dan feature ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman cari saja feature dan diinstal gitu ya. Oke, nanti ini akan merubah inilah ya, gampangnya tuh kalau misalkan teman-teman .view, ini ada .view-nya begini ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman, ini semuanya masih sama seperti yang menggunakan CMD ya, menggunakan view create. Nah, ini kita menggunakan view UI, sebetulnya hasilnya juga sama juga gitu ya. Nah, oke, di sini teman-teman kita akan merubah beberapa tampilan gitu ya. Kita akan mendesain untuk keperluan website kita begitu ya. Oke, teman-teman, sebelum itu kita jalankan dulu terminalnya untuk menginstal Bootstrap ya. Kita belum menginstal Bootstrapnya, teman-teman ya. Nah, ini npm install Bootstrap gitu ya. Kita copy saja. Oke, di sini teman-teman tadi buka terminalnya gitu ya. Selanjutnya nanti terminalnya akan terbuka di bawah. Kita paste saja. Terus kita enter saja. Oke, kalau udah selesai, ini teman-teman nanti ada di sini gitu ya, ada package.json. Di sini ada yang dependensi yang kita install itu ada Bootstrap, ada Axios, ada Pooper.js, ada Core.js, Vue, dan Vue Router gitu ya. Oke, di package JSON ini package-package yang kita gunakan begitu ya. Oke, teman-teman, kalau sudah di sini kita langsung saja akan menggunakan Bootstrap-nya begitu ya. Sebelum itu, teman-teman, kita import dulu, import Bootstrap. Langsung saja ini kita import Bootstrap dari disk. Selanjutnya kita akan mengimport CSS. Kita lihat, teman-teman, tinggal dipilih saja Bootstrap min.css begini ya. Oke, selanjutnya kita juga mengimport JavaScript-nya ya. Bootstrap, terus kita dari disk, terus CS, terus dari Bootstrap kita lihat dari ini. Oke, teman-teman, oke, kita simpan dulu. Nah, ini berarti ada di mana? Berarti ini ada di node module itu ya, ada di Bootstrap. Coba teman-teman lihat, ada di Bootstrap bawah. Nah, ada di sini ya, ada di Bootstrap, ada disk, JS, dan lain-lain begitu ya. Ini yang sudah kita install tadi ya, dependensinya. Oke. Nah, sudah kita import, ini sudah tinggal kita bisa gunakan, teman-teman. Simpan dulu. Oke, asetnya kita tutup, komponennya. Oke. Nah, yang mau kita rubah, teman-teman, seperti yang tadi gitu, ini sama. Teman-teman memanggil f.view dan membuat create app ini gitu ya. Kita juga menggunakan view router. View router ini, teman-teman, ada di app. Nah, ini ada router link. Ini fungsinya untuk memindahkan antar halaman ini ya. Kalau ini sebagai rootnya, ini ke halaman about-nya gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke sini berarti masuk ke home gitu ya. Oke, coba teman-teman, oke, dilihat di home-nya. Oke, di home-nya teman-teman ini sama, kita memanggil komponen hello world sama seperti tadi begitu ya. Kita panggil dulu di import di sini
hello world.view-nya, terus juga kita panggil komponennya, defaultnya kita panggil hello world-nya dan kita gunakan di sini, begitu ya. Oke, kalau about, teman-teman di about ini masih kosong, yang baru ada itu baru template saja, gitu ya. Makanya kenapa pas kita masuk ke sini, gitu ya, Laravel UI, sini teman-teman di about ini baru ada this is an about page saja, karena di sini teman-teman cuman ada this is about page saja, begitu ya. Oke, kita kembali ke f.view. Ini kita tidak akan gunakan stylenya, kita hapus saja stylenya. Oke, sebentar. Oke, stylenya tidak akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan ini root-nya saja, gitu ya. Router link untuk ke sini, ke home, dan untuk ke about. Oke, teman-teman. Teman-teman juga di sini ada router index.js, gitu ya. Router ini untuk navigasi kita, gitu ya. Navigasi kita akan ke halaman mana. Oke. Di sini teman-teman sudah dibuatkan juga import create router dan create web history ya, dari view router yang tadi kita install, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman juga kita mengimport home yang dari mana, gitu ya. Home dari view /home, berarti dari folder views yang filenya home.view. Nah, dari folder views home.view yang ini yang ditampilkan. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk rootnya ini ketika kita mengakses ini, name-nya itu home dan komponennya home. Komponennya mana? Komponennya ini, gitu ya. Ini dari mana? Ini dari home.view. Jadi ini kita melakukan pemanggilan, gampangnya begitu ya, routing untuk ketika kita mengakses ini, itu berarti kita memanggil komponen home. Oke. Selanjutnya juga teman-teman untuk about page ini kita akan memanggil atau mengimport views about .view, gitu ya. Oke, teman-teman juga sebetulnya bisa di sini begitu ya, import supaya lebih rapi. Misalkan di sini about from, kita kembali keluar, masuk ke folder views dan about.view. Oke, berarti di sini teman-teman tidak pakai ini lagi, gitu ya. Teman-teman tinggal langsung pakai about seperti ini. Seperti ini juga tidak masalah, begitu ya. Oke, ini disimpan dulu. Kalau kita kembali lagi, sudah seperti ini. Karena apa? Karena kita sudah menghapus style yang ada di app-nya, gitu ya. Jadi kita ini tampilannya ke pinggir semua karena tidak ada stylenya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan merubah ini, gitu ya. Untuk lebih cantik, kita sudah menginstal Bootstrap, teman-teman. Di home, halaman home ini coba hello world-nya akan kita hapus saja, kita tidak butuh ini, gitu ya. Importnya juga ini kita tidak butuh ini, komponennya kita juga tidak butuh ini sementara di comment saja, begitu ya. Oke, kita akan membuat komponen baru nih teman-teman. Kita akan membuat misalkan navbar .view. Oke, navbar.view ini akan kita isi navbarnya, gitu ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah menginstal Feature tadi ya, ini di sini akan ada snippetnya ya. Teman-teman ketika mengetikkan kurang dari ini sudah ada apa yang akan teman-teman buat ya. Teman-teman tinggal tab saja. Ini sudah dibuatkan default template-nya, gitu ya. Oke, di sini teman-teman coba dulu kita tampilkan H2, gitu ya. H2 kita isi, ini adalah komponen
komponen navbar gitu ya, navbar. Kita tutup dulu. Oke, kita simpan dulu deh. Oke, komponen navbar di home.view. Kalau teman-teman simpan dulu, ini kita kembali lagi. Ini tidak ada apa-apa ya. Tuh, sudah kosong semua. Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, di sini kita tidak menggunakan ini. Kita rubah saja menjadi navbar. Di sini juga hello world-nya kita ganti menjadi navbar. Dan komponen yang kita panggil itu yang kita gunakan navbar ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita harus memanggil komponen ini adanya di mana. Contoh saya di sini dulu deh ya. Misalkan navbar. Oke, kalau saya simpan ini, kita kembali lagi. Nah, ini adalah komponen navbar sudah ada di paling bawah ini ya. Nah, harusnya navbar itu adanya di atas sini begitu ya, yang ada di home dan about ini. Oke, kita kembali lagi. Kalau ini coba kita pindahkan ke atas teman-teman. Kalau pakai VS Code tinggal ALT terus page up. Oke, kalau kita ada di sini coba kita simpan dulu, di atasnya image berarti ya, di atasnya logo. Kita kembali lagi. Nah, berarti benar adanya di atas logo. Nah, terus yang routing ini ada di mana? Routing ini coba kita lihat adanya di mana. Routing ini adanya di app.view. Oke, teman-teman, ini adalah root komponennya gitu ya. Jadi ini semua pasti akan dipakai gitu ya. Ini teman-teman kalau mau kita akan memindahkan nih yang ada di home gitu ya. Karena navbar ini dipakai di semua halaman kita, misalkan teman-teman memakai navbar di semua halaman kita. Nah, script ini coba kita copy saja deh. Kita copy, kita kembali app.view, kita paste saja di sini teman-teman. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya navbar ini belum dipakai ya. Navbar ini kita pakai di atas ini deh. Misalkan saja ini contoh ya. Navbar. Oke, navbar ini sudah dipakai di sini. Coba kalau misalkan saya save, kembali lagi. Nah, ini ada dua navbar. Kenapa ada dua? Satunya kita dari home dan satunya dari app gitu ya. Coba kalau kita ke about. Nah, this is about page. Jadi navbarnya tidak ada begitu ya. Karena ini adanya di app.view di root komponen gitu ya. Kalau misalkan kita ke home, ini ada navbarnya lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat di home.view ini kita memanggil komponen navbarnya gitu ya, kita pakai. Kalau mau begitu tidak ada gitu ya. Oke, kita hapus saja, dan ini kita hapus saja. Oke, ini kita komentar saja dulu. Oke, disimpan teman-teman ya. Oke, ini sudah kita simpan juga. Nah, ini adalah komponen navbar. Kalau kita about, ini juga sudah tidak ada navbarnya ya, cuman ada satu di atas ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan navbarnya menggunakan Bootstrap gitu ya. Oke. Kita akan ke Bootstrap, atau sebelumnya kita membuat routing untuk create dulu ya. Oke, kita about juga tidak menggunakan about, tapi kita akan rename saja menjadi create friends. Teman-teman kita menggunakan create friends, dan kita buat satu lagi yang namanya edit friends gitu ya, .who. Oke, ada home, ada edit friend, dan ada create friend. Oke, kita juga sudah tidak menggunakan logo ini lagi. Kita komentar saja.
kita simpan. Di home ini teman-teman di app, kita buka app lagi, navbarnya sudah berhasil kita simpan, kita lihat lagi file. Nah, bot.view ini tidak ada ya, karena sudah kita hapus. Coba teman-teman lihat di index.js nya, ini about sudah tidak ada ya, yang ada kita sudah ganti menjadi create friends ya, .view. Oke, kita simpan saja. Ini berarti juga bukan about lagi ya teman-teman, kita ganti menjadi create friends, name-nya create friends gitu ya. Oke, kita juga perlu edit teman-teman. Untuk routingnya kita copy saja, kita tambahkan di sini dan kita ganti menjadi edit friend, dan ini juga kita rubah menjadi edit friends gitu ya. Nah, selanjutnya importnya kita butuh satu lagi, kita copy saja dari sini supaya cepat. Ini edit, ini tidak about lagi berarti ya, ini berarti create friend, dan ini edit friend aja. Oke, ini juga dirubah menjadi edit friend gitu ya. Oke, ini menjadi create friend, teman-teman copy saja, kita paste, ini menjadi edit. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah teman-teman di app.view, ini bukan ke about lagi, berarti ke create friend. Ini seperti yang ada di index.js kita, di root kita ya. Kalau ini home, kalau ini create friend, kalau kita mengarah create friends berarti ke create friend, maksudnya di sini gitu ya. Ketika teman-teman masuk ke create, nah di sini berarti masuk ke create friend begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke app.view, ke home, ini ke create friend, berarti ini ke create friend. Oke, kita pakai C besar ya. Selanjutnya juga kita membuat satu lagi untuk edit friend gitu ya, ini edit. Oke, teman-teman, sepertinya sudah. Kita kembali lagi ke home. Nah, ini sudah berhasil, ke create friend sudah, ke edit friend belum ada apa-apa ya, karena kita belum membuat apa-apa di edit. Oke, teman-teman, kalau sudah coba kita ini supaya jelas ya, kita kasih sama seperti yang di atas. Coba kita simpan. Nah, di sini ada edit, create sama home ya, ada home, create friends. Ini isinya masih about page, tadi kita belum rubah, dan edit masih kosong begitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan merubah navbarnya ya, merubah navbarnya menggunakan Bootstrap ya. Oke, teman-teman, kita buka navbar.view nya. Ini adalah komponen navbar gitu ya. Ini kita buka dokumentasinya Bootstrap saja ya. Oke, selanjutnya teman-teman cari saja di sini navbar. Oke, navbar, teman-teman disesuaikan ya, mau menggunakan yang mana begitu ya. Kalau saya mau menggunakan yang ini saja sepertinya. Oke, saya copy saja ini. Kita kembali lagi. Nah, di dalam template ini kita paste saja navbarnya.
Oke, kalau disimpan teman-teman, nah untuk merapikannya teman-teman klik kanan, terus format dokumen with Pentur misalkan ya, yang sudah tadi diinstal. Jadi sudah rapi, disimpan saja, kembali lagi ke aplikasi kita. Nah, jadi aplikasi kita sudah menggunakan style bootstrap ya. Sini ada home, fitur, pricing, sama disable ya. Kita akan rubah itu semua. Oke, navbar ini kita ganti saja. Ini menjadi misalkan kontak app. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya home ini teman-teman kita ganti saja menggunakan router link yang sudah ada di app.view ini ya. Oke teman-teman, router linknya kita copy saja. Kita copy di sini, kita ke navbar ini. Anchornya kita ganti dengan router link saja ya, karena kita mau menggunakan single page application. Jadi kita menggunakan router link yang sudah disediakan oleh Vue.js gitu ya. Oke, kita coba dulu, kita simpan. Selanjutnya untuk create friends, teman-teman kita copy juga router linknya, atau teman-teman juga bisa edit, diketik sendiri ya. Kalau saya mau copy saja ya. Oke, kita paste di sini untuk create friends. Selanjutnya untuk edit, teman-teman paste di sini. Ini ganti edit. Ini juga kita routingnya ke edit friends gitu ya. Coba kita simpan dulu, yang lainnya kita tidak butuhkan ya untuk disable. Oke, kita simpan, kita kembali lagi. Teman-teman, ini ada error, coba kita periksa lagi. Komponen navbar invalid and take. Nah ini ternyata ini kelebihannya belum dihapus. Oke, kita save lagi, kembali lagi. Nah ini sudah berhasil teman-temannya, sudah tidak ada error lagi. Teman-teman kalau kita klik ke home, ini ke home, ke about ya, ini ke home, ini ke friends, ini edit friends gitu ya. Oke, tapi ini masih ada dua teman-teman, karena ini ada di home gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman, kembali lagi. Oke, sebentar, ini ada di di app itu kita ada dua ya. Jadi di navbar, komponen navbar kita punya teman-teman, kita punya router link ini, dan di app juga kita menambahkan ini begitu ya, ada router link juga. Maka dari itu kita hapus saja yang ada di sini gitu ya. Oke, kita simpan teman-teman, kita simpan. Kalau sudah disimpan kita kembali lagi dan sudah tidak ada, sudah bersih ya. Oke, kalau sudah teman-teman, coba kita rapikan ya. Untuk router linknya, karena ini tidak ada stylenya, teman-teman kita bisa menggunakan kelasnya bootstrap ya. Misalkan di sini teman-teman menggunakan kelas btn light. Oke, kalau sudah kita simpan, di sini juga teman-teman copy saja ya, copy, lalu paste di sini. Coba kalau sudah kita simpan. Nah, di sini sudah menjadi stylenya bootstrap ya. Dan oke, ini juga sudah, ini juga sudah. Oke, tapi sepertinya ini masih ada yang kurang enak ya, kurang enak dipandang ya. Oke, teman-teman, coba kita lihat tadi kelasnya apa ya. Nah, kelasnya navlink aktif gitu ya, navlink berarti. Oke, kita copy teman-teman, kita kembali lagi ke project kita.
Ini kita ganti saja berarti ya. Teman-teman dengan Ctrl D dan paste gitu ya. Oke, teman-teman kita simpan lagi kalau sudah. Nah, ini sudah lebih baik ya. Ke home, ke create friends dan edit friends sudah ya. Oke, teman-teman, sampai sini kita sudah berhasil membuat routing ya. Oke, kalau sudah teman-teman kita kembali lagi ke sini. Ini tampilannya kita mau agak ke tengah gitu ya. Oke, kita buat dia agak ke tengah dulu. Misalkan kita pakai kontainer. Kita bungkus semuanya di dalam kontainer ya. Kita simpan, kita kembali lagi. Nah, ini sudah agak lebih baik gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau semuanya ke tengah, berarti teman-teman tambahkan di sini gitu ya. Teman-teman tinggal tambahkan di sini container. Oke, kelas container. Teman-teman, ininya kita cut, pindahkan ke dalam navbar ini. Selanjutnya kita simpan. Berarti semua yang ada di dalam kontainer ini ada menggunakan kontainer gitu ya maksudnya. Jadi navbar ini otomatis menggunakan kontainer ini juga seperti itu. Jadi di sini kita kalau seperti ini kita punya dua kontainer ya. Oke, untuk itu kita simpan dulu teman-teman ke sini. Nah, ini sudah menggunakan kontainer dan tampilannya lebih baik ya. Oke, ini backgroundnya kita mau hilangkan saja ya. Coba teman-teman kita lihat navbar, kalau ini di expand jadi panjang gitu ya. Ini kita tidak mau menggunakan background ya, backlightnya kita hapus saja. Coba kita simpan. Dan ini sudah rapih ya. Jadi kontak app, kita punya home, routing untuk create friends dan edit friends gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudah membuat. Nah, itu selanjutnya kita akan membuat halaman untuk tampilannya lebih baik ya. Untuk create friend kita tidak akan menggunakan ini lagi. Selanjutnya home juga nanti kita akan membuat slider gitu ya, membuat slider. Dan untuk edit juga nanti kita akan sesuaikan begitu ya. Oke teman-teman, untuk itu kita akan menggunakan komponen baru. Kita buat saja komponennya dengan nama misalkan slider.view. Oke, di slider ini seperti biasa teman-teman kita buat template defaultnya. Oke, untuk slider teman-teman kita cari dari Bootstrap lagi. Misalkan kita pakai ini saja ya, sliders only. Oke, kita mau yang ada ininya nih ya, jadi dipindah-pindah begitu ya. Oke, kita copy saja, kita kembali lagi di dalam template ini, kita paste. Oke, coba kita klik kanan, format dokumen menggunakan fitur. Oke, di sini teman-teman. Nah, selanjutnya ini coba kita langsung panggil saja komponen slider, kita gunakan di home gitu ya. Di home di sini teman-teman, di home ini kita panggil, ini berarti dari slider, kita import slidernya. Ini berarti slider juga. Di sini di komponennya kita panggil slidernya dan kita gunakan di sini ya. Oke teman-teman, di bawah sini sajalah ya, ini untuk image-nya biarkan. Oke, di sini kita gunakan slidernya. Oke, kalau sudah teman-teman,
Slider kita sudah gunakan, komponen slider kita sudah gunakan. Di slidernya teman-teman kalau sudah kita simpan. Oke, coba kita kembali ke sini. Ini ada error, coba kita lihat errornya apa. Di src-nya sepertinya ini ya. Kita kosongkan dulu. Ini kita kosongkan dulu. Kita kosongkan dulu ya. Coba kita simpan. Oke. Kita simpan kembali lagi. Nah, ini ya. Ini sudah berhasil gitu ya. Oke, teman-teman, kalau sudah kita akan menyesuaikan source-nya ya. Jadi source-nya teman-teman, kebetulan saya di aset ini saya sudah tambahkan ada 3 file gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu ya. Oke, teman-teman, di aset ini sebetulnya teman-teman bebas ya, gambarnya mau apa saja gitu ya. Atau teman-teman tidak menggunakan slider juga nggak apa-apa. Ini saya cuman mau mencontohkan slider ini atau komponen yang slider ini gitu ya, komponen slider ini bisa kita pakai gitu ya, tidak di semua halaman begitu ya. Jadi yang membutuhkannya saja kita panggil komponennya atau komponennya kita gunakan begitu ya. Oke, di sini berarti teman-teman kalau mau cepat lagi, kenapa tadi saya tidak menghapus yang ada di home gitu ya. Ini kita copy saja gitu ya. Kalau teman-teman nanti cari-cari lagi, ini kita copy saja untuk kita contek gitu ya supaya cepat. Oke, di source ini kita paste saja, tapi ini menjadi 1.jpg ya. 1.jpg. Kalau teman-teman disesuaikan ya, kalau teman-teman menggunakan namanya apa, fotonya itu disesuaikan saja begitu ya. Oke, saya paste juga di sini dan saya paste juga di sini. Oke, kalau sudah kita coba simpan dan kembali lagi. Nah, ini gambarnya sudah muncul ya, teman-teman. Tuh, yang kedua, ini yang ketiga. Oh, ini gambarnya sama semua, belum saya rubah ya. 1, ini 2 dan ini ketiga. Oke, saya simpan lagi. Oke. Sudah ya, sebetulnya tidak usah di refresh, ini harusnya berubah sendiri teman-teman ya. Oke, ini yang kedua, ini yang ketiga, tapi ini terlalu besar ya teman-teman. Coba kita kasih style. Teman-teman bisa kasih style di sini, style misalkan seperti biasanya gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan style yang di sini saja ya, karena kita mau merubah semua image ini ya, elemen yang image semuanya mau saya rubah, berarti saya langsung saja di style ini saya rubah image-nya gitu ya. Image-nya saya gunakan maksimal, misalkan height-nya itu 500 pixel. Kita coba dulu ya teman-teman, simpan kembali lagi. Nah, ini sudah 500 pixel begitu teman-teman ya. Oke, kedua, ini ketiga ya. Oke, tapi ini semuanya ya. Ini berarti tadi kita ada yang kelupaan teman-teman. Harusnya ini tidak semua. Berarti kita coba lihat di app-nya. Nah, ini router view-nya. Router view-nya kita masukkan ke dalam kontainer yang ini teman-teman ya. Ini tidak masuk ke sini, makanya dia view-nya tidak masuk ke kontainer ini begitu ya. Kalau mau teman-teman kita masukkan, tinggal alt di hold dan teman-teman arahkan ke panahnya di sini ya. Oke, untuk merapikannya teman-teman klik kanan, ke rubah formatnya ke Venture saja, Feature gitu ya. Oke, kalau sudah disimpan kembali lagi dan ini sudah masuk ke dalam kontainernya begitu ya teman-teman. Oke, tuh kita sudah membuat slidernya gitu ya.
Oke, teman-teman, setelah ini kita akan membuat data kita yang sudah kita buat di dalam Laravel-nya, kita akan tampilkan di bawah begitu ya. Teman-teman bebas mau menggunakan tabel misalkan, atau mau menggunakan card yang sama seperti yang ada di Laravel itu ya. Lalu kita coba dulu deh. Ini yang komponen yang slider ini, coba kalau kita di friends tidak ada, kalau di edit friends juga tidak ada. Ini adanya di home saja begitu ya. Oke, adanya di home saja, karena coba kalau kita lihat lagi, jadi navbar itu ada di root komponen di app.view, makanya ini akan ada di semua halaman ya, di create ada, di friend ada, di home ada, karena ini kita pakai di app. Karena app ini teman-teman kalau di navbar di sini berarti ini akan ditampilkan di semua halaman yang ada router view-nya gitu ya. Di router view ini masuk ke sini gitu ya. Di dalam view itu ada apa saja begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kenapa si slider itu tidak ada yang tadi kita buat, komponen slider tidak ada. Komponen slider teman-teman coba kalau kita lihat di home itu komponennya kita gunakan gitu ya. Kita import dulu dari komponen slider.view, kita gunakan slider yang ada di dalam template-nya gitu ya. Jadi kita pakai template dari atau komponen dari slider itu di dalam home gitu ya. Coba kalau teman-teman lihat di halaman misalkan di view create friends itu tidak ada gitu ya. Tidak ada slider.view-nya atau tidak ada komponennya gitu ya. Komponennya tidak kita gunakan di create friend gitu ya. Di sini tidak ada apa-apa, teman-teman. Kenapa ada tadi? Kenapa ada navbarnya? Karena navbarnya ada di app.view gitu ya, ada di root komponen gitu ya, karena kita masukkan di sini begitu ya. Ini router view ini merender semua halaman di dalam app ini begitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buat satu lagi komponen untuk isi dari tabelnya, atau nanti untuk buat list friend kita siapa saja gitu ya. Berarti di sini kita buat list friend gitu ya, the view, atau teman-teman ini kita enter dulu sebelumnya, atau kita menggunakan langsung saja di sini begitu ya, supaya teman-teman juga bisa belajar ya. Oke, kita gunakan di sini dulu karena di sana kita nanti akan membuat props ya. Di sini dulu teman-teman, coba kita akan menampilkan tabel dulu saja ya. Tabel di situ di dalam home kita, teman-teman tinggal cari saja tables di sini di bootstrap-nya supaya cepat gitu ya. Nah, oke, di sini kita copy yang ini saja lah ya. Kita copy teman-teman, selanjutnya kita kembali lagi ke sini dan paste di bawah slidernya. Kita simpan, kita kembali lagi ke aplikasi kita, dan aplikasi kita sudah ada tabelnya. Tapi ini kurang cantik ya teman-teman, kita kasih HR-nya dulu deh di slidernya. Setelah ini kita buat HR. Oke, HR-nya kita buat kelas saja MY 5 misalkan deh. Terlalu jauh ya, jadi ke atas 5 ke bawah 5, berarti kita pakai 4 atau 3 saja. Simpan teman-teman, kita kembali lagi. Nah, ini sudah lebih baik lah ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita sudah berhasil membuat komponen slider, kita juga sudah membuat komponen navbar gitu ya. Kita juga sudah membuat tabel di dalam
view untuk home gitu ya. Jadi di home ini kita juga menambahkan tabelnya begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.